Shalom, selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, saya percaya kita punya kerinduan yang sama, ingin bersekutu memuji muliakan nama Tuhan. Dan kita mengingat bersama-sama firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 10. Mari berusahalah mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah menjadi tujuan kita bersama-sama, menyenangkan Engkau Tuhan. Mari kita awali ibadah pada saat ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Mu Tuhan, hingga kami pada sampai saat ini boleh kembali bersekutu memuji muliakan nama-Mu. Semua adalah karena anugerah-Mu dan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dan inilah menjadi kerinduan kami boleh bersama-sama menaikkan pujian, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, dan menyanjung kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini pun kami akan mendengar kehendak-Mu dibagikan bagi kami, dinyatakan bagi kami, supaya kehidupan kami tetap berpadan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dari awal hingga akhirnya ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya berdoa. Amin. Mari bersama-sama mengingat kebaikan Tuhan. Kita naikkan pujian. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, ya Tuhan kami, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Naikkan pujian ini. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Naikkan pujian ini. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan,
Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pada saat ini bersama-sama mari kita mengingat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9 dalam bahasa Indonesia masa kini. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan Allah tidak berada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Mari saat ini sebagai pengantar kita bersama-sama menaikkan doa pengampunan dosa. Kita pujikan pengampunan yang Engkau beri Tuhan, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu, pengampunan yang Kau beri, pengampunan dari Kau Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapa kami di surga, pada saat ini Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami seringkali jatuh Tuhan dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami Tuhan. Bahkan dalam keinginan kami itu berbuat baik, kami jatuh Tuhan. Kami kembali pada manusia lama kami mohon ampun Tuhan. Sesuai firman-Mu Tuhan, saat ini kami mohon berikan pengampunan bagi kami, berikan hati yang baru, damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan inilah menjadi janji kami Tuhan, mengiring Kau senantiasa. Kami tidak akan menoleh ke belakang lagi, kami tidak ingin jatuh lagi, dan tetap ikut menggandol Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita. Pengampunan dari Tuhan menguatkan kita. Damai sejahtera Allah bersama kita semua. Mari bersyukur kepada Tuhan akan kebaikannya. Mari bersorak-sorai bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari nyatakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Sama memuji nama Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, amin, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Kasih setianya.
Namamu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kuat kami, Allah sumber kuatku. Hanya Engkau pengharapan kami Tuhan, kekuatan kami. Sama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau Tuhan kami. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Yesus, Kau tetap selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau Tuhan kami. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan ragaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Dia Allah sumber kuatku dan ragaku selamanya, selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Yesus kerinduan kami. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Yesus, Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Dia Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Dia Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Terpujilah nama Tuhan kita yang luar biasa. Pada saat ini, apapun permasalahan kita, apapun menjadi pergumulan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengubahkan retap kita menjadi tarian. Dia akan berikan sukacita karena penyertaan Tuhan. Engkau merubah ratapku menjadi tarian. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain tabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Engkau merubah, Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Amin. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku
mari saat ini kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang dinyatakan Tuhan bagi kita semua. Dan inilah menjadi pernyataan hati kami Tuhan, semakin berkenan di hadapan-Mu tujuan kami, menyenangkan Engkau saja, menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku berikan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, ya Tuhan, agar aku menyenangkan-Mu, ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom jemaat Gereja Bethel Tabernakel Kristus Pelepas Malang. Sangat senang bisa berjumpa dan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Dan tentunya kita diberkati dalam ibadah kita di rumah masing-masing ya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah firman ini memberkati kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi hidup kami, untuk kami mendengarkan sabda firman. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab firman-Mu itu menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi penghiburan bagi kami, dan biarlah firman-Mu menuntut setiap langkah kami kepada kebenaran, menuju kebenaran yang lain. Beri hikmat, marifat,
Beri pencerahan iluminasi kepada kami sehingga kami boleh mengerti firman yang disampaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik kami yang berbicara maupun pendengar di rumah, semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah dipulihkan. Kita akan melihat Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaran nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Sama-sama bilang amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu terjadi. Pemulihan ini adalah sesuatu hal yang harus terjadi. Sebab itu Tuhan dikatakan dalam ayat ini tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu sebelum dia datang kembali ke dunia. Dan dia sudah mengutus nabi-nabinya yang kudus katanya sejak zaman dahulu, supaya saya dan Anda dipulihkan. Saudara, dalam perjanjian lama, pemulihan atau restorasi itu menggunakan kata shalom, yang artinya adalah mengembalikan yang tercuri atau membentuk kembali. Saudara kasih Tuhan, dalam perjanjian baru, pemulihan artinya membentuk kembali seperti awal, seperti semula, atau membentuk kembali seperti seharusnya. Restoration. Saudara, jadi pemulihan adalah pengembalian ke posisi semula dengan memperbarui atau mengembalikan sesuatu yang sudah diambil atau sesuatu yang sudah hilang. Nah, begitu banyak orang yang terbiasa hidup dalam belenggu-belenggu. Bahkan ada orang hidup dengan topeng-topeng rohani. Saudara merasa bahwa tidak perlu pemulihan, tidak perlu perubahan. Terus hidup dengan topeng-topeng kepalsuan. Ya, saya jadi ingat sebuah lagu, buka dulu topengmu. Banyak orang pakai topeng. Topeng-topeng rohani lagi, mengerikan bukan? Nah, Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Dan pemulihan itu terus dia akan dengungkan supaya kita orang percaya betul-betul dipulihkan. Apa saja langkah-langkah pemulihan yang diajarkan kepada kita melalui firman yang kita baca pada hari ini? Langkah yang pertama adalah di dalam Yoel pasal 2 ayat 12 dituliskan begini. Supaya kita bisa dipulihkan, Yoel pasal 2 ayat 12 menuliskan, tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Perhatikan baik-baik. Ini langkah-langkah pemulihan yang harus dilakukan seseorang supaya dia mengalami restorasi. Langkah pertama adalah bertobatlah dengan sungguh. Saudara yang kasihan Tuhan, kata-kata ini sering didengung-dengungkan oleh pendeta.
Kata-kata ini sering didengung-dengungkan oleh hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Bertobatlah, bertobatlah. Tapi berapa banyak orang yang cuma dengar lewat saja. Hari ini saya ingin kita mendengar dengan serius kata bertobat. Pertobatan yang sungguh itu awal restorasi. Pertobatan yang sungguh itu adalah awal dari shalom tadi. Pemulihan itu. Tetapi sekarang juga firman Tuhan bilang apa? Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Saudara, dengan sungguh-sungguh bertobat. Bukan bertobat besok kumat lagi. Orang bertobat dengan sungguh-sungguh itu berjuang untuk membuang segala sesuatu yang disenangi. Bertobat dengan berpuasa, dengan menangis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang yang betul-betul terjerat, dibelenggu oleh dosa sehingga tidak bisa lepas dengan dosa ini. Pernah tidak saudara merasa bahwa ketika Anda berbuat dosa, Anda eman-eman mau bertobat? Eman-eman ya, mumpung masih bisa berdosa. Saudara, pertobatan adalah awal dari pemulihan. Tanpa Anda bertobat, Anda akan terus terjerat. Dan hidup Anda terus dicuri dalam kondisi yang rusak. Saudara, Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 27. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang-orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Lihat, orang yang mengalami pemulihan setelah mengalami pertobatan yang sungguh ditulis dalam Yoel pasal 2 tadi, pertama yang terjadi adalah aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Lihat Bapak Ibu, berkatnya adalah ketika kita mengalami pemulihan, ketika kita mengalami restorasi adalah mata pencaharian kita diberkati oleh Tuhan. Juga dipulihkan oleh Tuhan. Saudara pernah melihat ladang pertanian atau area yang begitu luas diserang oleh belalang? Saya ini dari kota Mataram Bapak Ibu. Di daerah saya banyak persawahan. Waktu belalang itu datang dalam jumlah besar, semua yang dilewati habis Bapak Ibu. Habis tak tersisa. Daun, buah, semua disikat Bapak Ibu. Ini belalang pindahan, belalang pelompat, semua bentuk belalang yang memakan habis hasil kebunmu, hasil pertanian. Firman Tuhan bilang, aku akan memulihkan. Yang kedua, berkat apa yang terjadi ketika kita bertobat dengan sungguh dan mengalami pemulihan Tuhan? Yang kedua, kita akan menikmati berkat Tuhan. Artinya apa? Ada kepuasan di sana. Ya. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Ada kepuasan di sana. Ya. Dan kamu akan memuji-muji Tuhan Allahmu. Ada kepuasan jasmani, ada kepuasan rohani. Dan dikatakan kamu tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Itu berkat kedua. Berkat ketiga apa? Ayat yang ke-27 dituliskan, mengenal Allah dan tidak dipermalukan. Saudara, ada yang bertanya kepada saya, apa sih sengsaranya di neraka? Orang bilang dibakar api. Tidak. Sengsaranya di neraka adalah dia tidak bertemu dengan Kristus, Juru Selamat. Kristus yang adalah jalan keluar. Saudara, orang yang punya masalah tidak punya jalan keluar, itu sangat menderita.
Tapi orang yang punya masalah besar sekalipun, kalau melihat jalan keluar, kalau melihat setitik cahaya pengharapan, maka itu menjadi kelegaan. Oleh karena itu firman ini bilang apa? Berkatnya apa? Mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, kita tahu dia adalah sumber dari segala jalan persoalan masalah kehidupan. Dan firman Allah bilang apa? Kita mengenal Allah dan kita tidak akan dipermalukan. Mengenal Allah adalah berkat yang luar biasa. Mengenal Allah begitu dekat sehingga kita memanggil dia, ya Abah, ya Bapa. Puji Tuhan. Itu yang terjadi ketika mengalami restorasi, mengalami pemulihan. Pertama yang dilakukan adalah bertobat. Yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita mengalami restorasi dan pemulihan adalah seperti yang ditulis dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Dituliskan begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat yang telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Dengar baik. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allah. Saudara lihat, pemulihan pertama dituliskan oleh Yoel adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Pemulihan bisa terjadi. Langkah yang kedua adalah kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Daud terjepit. Daud hampir dilempar batu oleh rakyatnya. Sebab rakyatnya sedang pedih hati, sedang bersedih hati karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allah. Ini masalah yang dihadapi Daud. Daud dalam keadaan yang terjepit. Banyak masalah, banyak persoalan. Hari-hari ini saya mendengar orang punya banyak masalah, banyak persoalan. Ya, mari kita seperti Daud. Ya, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi di dalam hidup Daud. Dia mengalami yang namanya restorasi. Dia mengalami pemulihan di dalam kehidupannya. Waktu dia sedang menghadapi banyak masalah. Kita banyak masalah, apa yang kita lakukan? Ada orang yang punya masalah banyak, tidak lari kepada Tuhan, tapi malah lari kepada hal-hal yang lain. Minta tolong kepada manusia. Minta tolong kepada kuasa kegelapan. Tidak jarang orang Kristen juga melakukannya. Perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini bilang apa. Di dalam persoalan yang besar, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita sedang mengalami masalah yang cukup pelik di negara kita. Bahkan di seluruh dunia. Corona kan. Saudara, alih-alih kita meninggalkan Tuhan, harusnya kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah segala sesuatu yang terjadi ini tidak diketahui Tuhan? Tuhan mengetahuinya. Bahkan Tuhan mengizinkan semua terjadi. Kita sebagai orang percaya hari ini akan mengalami pemulihan restorasi, akan mengalami shalom itu. Caranya bagaimana? Yang pertama tadi kita harus bertobat dengan sungguh. Yang kedua, di dalam persoalan badai kehidupan ini, yang harus kita lakukan adalah seperti Daud, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, kita ini orang percaya, kita ini orang Kristen. Seharusnya dalam keadaan apapun, kita tambah menguatkan kepercayaan kita kepada Kristus. Bukan lari, bukan malah tidak beribadah, bukan malah terjerumus dalam. Saudara dikasih dalam Tuhan, kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Ini menjadi poin yang penting juga untuk mengalami restorasi, mengalami pemulihan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita dengar firman Tuhan dan tidak kebetulan. Tuhan ingin merestorasi kehidupan saya dan Anda. Kita akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Yang seperti dikatakan oleh Yoel. Bahwa segala sesuatu akan dipulihkan. Kau akan dikenyangkan dan dipuaskan jasmani rohani. Kau akan mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan dan tak akan dipermalukan oleh Tuhan.
hidupmu di dalam kuasanya Tuhan. Tuhan pencipta langit yang sudah menyelamatkan saya dan Anda. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, langkah apa yang akan dilakukan supaya kita mengalami pemulihan? Yang pertama tadi adalah pertobatan yang sungguh. Yang kedua adalah kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini adalah ungkapan yang luar biasa dari seorang yang bernama Paulus. Saudara, saya rasa belum ada seorang tokoh pun yang berbicara seperti ini. Yang berbicara tentang bagaimana dia senang di dalam kesukaran penganiayaan. Siapa coba yang senang dalam kesukaran penganiayaan kesesakan? Sebab dia bilang, di dalam kesukaran penganiayaan kesesakan, di saat dia lemah, justru dia menjadi kuat. Saudara kasihan Tuhan, lihatlah bagaimana Paulus mensyukuri segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya. Ini adalah sebuah teladan yang luar biasa, sehingga dia bilang, bersukacitalah engkau, bersukacitalah. Bagaimana bisa bersukacita? Bagaimana terus bisa kuat di dalam kelemahan? Bagaimana dia bisa rela di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Saudara, saya pikir kita saat ini ada tidak sedang mengalami siksaan? Kesukaran mungkin iya. Ada tidak sedang mengalami penganiayaan? Ada yang mengalami kesesakan. Saudara kasihan Tuhan, di dalam hal yang luar biasa menimpa bertubi-tubi, bahkan dia berada di dalam penjara sekalipun, dia bilang bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Apa rahasia Paulus? Rahasianya adalah mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi dia. Rupanya syukur ini yang membuat seseorang bisa bersukacita. Mensyukuri keadaan yang mendesak. Mensyukuri dalam kesesakan-kesesakan hidupmu. Setelah kau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, kau mensyukuri apa yang Tuhan berikan, maka kita percaya bahwa kita akan dipulihkan. Ketika segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya dan Anda, baik itu siksaan, baik itu kesukaran, baik itu penderitaan, baik itu penganiayaan, baik itu kesesakan, bahkan Paulus bilang, kelemahanku sekalipun, aku merasa kuat di dalam kelemahan. Kok bisa begitu ya Bapak Ibu? Rupanya Paulus tahu rahasianya adalah mensyukuri apa yang diberi Tuhan. Oleh karena itu mari kita syukuri apa yang Tuhan berikan bagi hidup saya dan Anda. Dengan demikianlah kita akan dikuatkan dan dipulihkan. Saudara, saya akan menutup khotbah hari ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang pelaut yang kesukaannya menjelajahi negara-negara. Setiap dia berkunjung di sebuah negara, dia memberi tanda di mana saja daerah-daerah yang sudah dikunjungi. Dia punya peta. Ya. Peta itu buatan tahun 1525. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan pada tahun 1525 pelaut ini keliling. Setiap pulau, setiap daerah yang pernah dia kunjungi, dia kasih tanda. Tapi pulau atau daerah yang belum sempat dia kunjungi, dia meninggalkan tanda atau memberi tanda kepada daerah-daerah yang belum dikunjungi ini, seperti menulis di sini ada raksasa. Dia tulis begitu Bapak. Di sini ada binatang buas. Di sini ada kalajengking. Di sini pokoknya hal-hal yang menakutkan. Ya. Tempat-tempat yang belum dikunjungi dia kasih tanda. Tandanya adalah di sini ada raksasa, di sini ada binatang buas, di sini ada kalajengking, di sini banyak ular berbisa.
Dan itu dia tulis di semua daerah yang belum dia kunjungi. Nah, peta ini kemudian dipamerkan di sebuah museum pada awal tahun 1800. Peta itu kemudian dibeli oleh seorang pelaut Kristen namanya John Franklin. Dan pada waktu itu John Franklin membeli peta itu, kemudian mulai menjalani perjalanan-perjalanan. Waktu dia menjalani perjalanan-perjalanan, dia terkejut melihat bahwa peta pelaut yang pertama itu memberi tanda-tanda yang menyeramkan untuk daerah-daerah yang belum pernah dia kunjungi. Ada raksasa, ada ular kobra, ada ular berbisa, ada binatang buas. Saudara, kemudian apa yang dilakukan oleh John Franklin? Sebagai seorang pelaut Kristen, dia kemudian mengambil sebuah alat tulis dan dia mulai mencoret semua tanda-tanda yang menyeramkan di peta itu. Kemudian dia ganti dengan kata-kata, di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Tempat-tempat yang menyeramkan yang ditulis oleh pelaut pertama, ya, diganti dengan di sini ada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimanapun suramnya masa lalu, percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Kalau di sana ada Tuhan, dan kau melakukan pertobatan, menguatkan kepercayaan, dan bersyukur untuk segala sesuatu yang kau terima, percayalah bahwa Tuhan akan pulihkan keadaan. Di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Artinya di sini ada restorasi, di sini ada pemulihan, di sini ada shalom. Bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun suramnya masa lalu, percayalah Tuhan sanggup memulihkan. Dan mulailah di dalam rumah tangga. Bilang di dalam rumah tanggaku ada Tuhan. Di dalam pekerjaanku ada Tuhan. Di dalam kehidupanku ada Tuhan. Dan Tuhan akan pulihkan. Mulailah dengan pertobatan. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan syukuri semua yang kau terima sekarang ini. Percayalah, Dia akan mengusir semua belalang-belalang. Kau akan mengalami restorasi bersama dengan Tuhan dan berkat-berkat-Mu diberikan. Ada kepuasan, kau dikenyangkan. Kau akan bertemu dengan Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap kami dipulihkan dan dikuatkan selalu. Kami yakin dan percaya Tuhan sedang bekerja di dalam hati kami. Kalau ada dosa yang kami simpan, Tuhan tolong kami Tuhan. Supaya kami mau melepaskannya Tuhan dan mengalami restorasi, mengalami pemulihan. Kami yakin dan percaya Tuhan sedang bekerja melalui firman-Mu dalam setiap hati kami. Melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Membentuk hidup kami menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Pemulihan terjadi. Dan kami serahkan hidup ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam dia
pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas Malang, kami segenap tim gembala dan pengurus GBT Kristus Pelepas Malang mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya saudari kami yang terkasih ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Tidak lupa, kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar Anda menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak bisa melakukan transfer, persembahan dapat dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Di tahun baru 2021, GBT Kristus Pelepas Malang membagikan kalender tahun 2021 GBT Kristus Pelepas Malang kepada setiap warga GBT Kristus Pelepas yang terdaftar, juga kepada semua simpatisan yang mengikuti ibadah online GBT Kristus Pelepas Malang. Kalender bisa diambil di pos satpam setiap hari selama persediaan masih ada. Mengingat meningkatnya jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19 dengan baik. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudari, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami telah memanjatkan puji-pujian kami, menaikkan doa-doa kami, dan kami menyiapkan persembahan kami untuk Tuhan. Terima kasih untuk warta sabda ya Bapa, karena Tuhan menjanjikan pemulihan bagi kami semua. Bapa, kami akan merasakan pemulihan itu kalau kami bertobat. Kalau kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan kalau kami tetap mensyukuri segala sesuatu yang kami terima dari Tuhan. Bapa, bantulah agar sidang-Mu mendapatkan pemulihan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang merasa mulai lelah, Tuhan berikanlah pemulihan Tuhan. Dan warga jemaat yang melihat keadaan di sekeliling,
karena pandemi. Kiranya Tuhan juga pulihkan agar kami tidak terombang-ambing melihat keadaan di sekitar kami, tetapi kami terus memandang kepada Tuhan Yesus. Berilah ya Bapa agar firman Tuhan ini mendapat tempat yang baik, sehingga kami selalu mengharapkan pemulihan dari Tuhan. Dan Tuhan berkatilah hamba Tuhan yang telah menjadi saluran berkat. Kiranya Bapak memberkati Pendeta Cornelius Bambang Darmawan, baik sebagai hamba Tuhan di GPT Kediri, maupun dalam tugasnya sebagai bendahara umum di Sinode GPT. Berkatilah pribadinya, keluarganya, dan pelayanannya. Berkatilah juga semua anak-anak Tuhan yang ikut mempersiapkan ibadah daring sore ini ya Bapa. Kami mohon Engkau menolong juga untuk semua nama-nama yang telah disebut, yang menunggu pemulihan dari Tuhan, menunggu penyembuhan dari Tuhan. Mereka yang sedih, susah, yang menunggu kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari atas, yang lanjut usia ya Bapa, kami mohon kekuatan dari Tuhan dan kekuatan iman serta penghiburan di saat-saat yang sulit seperti ini. Begitu juga mereka yang terdampak langsung maupun tidak langsung, kiranya Tuhan juga menolong. Tolonglah Bapa, pulihkan kami. Kami mendoakan khususnya mereka yang kehilangan pekerjaan dan saat ini masih mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan membukakan jalan. Tuhan berkatilah seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah bertugas dengan setia di GBT Kristus Pelepas di dalam segala unit pelayanan. Kami mendoakan juga anak-anak Tuhan yang rela menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan juga menolong satu demi satu. Bapa, kami juga mendoakan untuk pemerintah bangsa kami. Kiranya Bapak Presiden Jokowi dengan wakil dan seluruh jajarannya, baik di pusat tingkat 1 sampai ke daerah, khususnya untuk Kota Malang, Bapak, kami doakan wali kota dan wakil dan seluruh jajarannya bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, rohaniwan. Kiranya kami semua dapat bekerja sama pada saat kami harus melaksanakan protokol kesehatan, juga dalam pelaksanaan vaksinasi, Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya sepanjang minggu, pada saat saudara-saudari melakukan aktivitas, biarlah tetap beriman kepada Tuhan yang berjanji akan memulihkan saudara-saudari. Dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai sore ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bersama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, Bapa terima kasih.
lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.